Al-Kisah, seorang pemuda penggali kuburan yang menggali makam gadis dari budak Ansor, mengambil kain kafannya hingga mensetubuhinya. Al-Faqih Abu Al-Laid meriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Wahai Umar, apakah yang membuat engkau menangis?" Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Ya Rasulullah, di pintu ada seorang pemuda yang telah menggetarkan hati saya. Ia menangis." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada pemuda itu, "Wahai pemuda, mengapa engkau menangis?" Pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya menangis karena banyaknya dosa, dan saya takut terhadap murka Tuhan kepada diri saya." Rasulullah SAW bertanya, "Wahai anak muda, apakah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu?" Anak muda menjawab, "Tidak." "Ataukah engkau membunuh seseorang tanpa hak?" "Tidak." "Kalau begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosamu walaupun sebesar 7 langit, bumi, dan gunung." Anak muda itu berkata, "Ya Rasulullah, dosa saya lebih besar dari itu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manakah yang lebih besar, dosamu atau Al-Kursi?" "Dosaku lebih besar ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Lebih besar mana, dosamu atau Al-Aros?" "Dosaku lebih besar ya Rasulullah," jawab anak muda itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Lebih besar mana, dosamu atau Tuhanmu, yakni ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Allah Maha Besar dan Maha Agung. Tidak ada yang mengampuni dosamu yang besar kecuali Tuhan yang Maha Besar, yakni besar ampunannya." Kemudian Rasulullah SAW meminta kepadanya, "Wahai anak muda, beritahukanlah kepadaku apa dosamu itu." Anak muda menjawab, "Wahai Rasulullah, saya sangat malu kepadamu." Rasulullah SAW berkata, "Katakan saja, apa dosamu itu?" Kemudian pemuda itu menceritakannya, "Ya Rasulullah, saya biasa menggali kuburan sejak berumur 7 tahun. Terakhir, ada seorang budak perempuan dari kaum Ansor meninggal dunia. Kemudian saya menggali kuburannya dan mengambil kain kafannya. Baru saja saya beranjak beberapa langkah dari tempat itu, setan laknatullah menggoda saya. Saya kembali dan mensetubuhi mayat itu. Akan tetapi, belum lagi jauh saya berjalan dari tempat itu, tiba-tiba budak perempuan itu berdiri dan berkata, 'Celakalah engkau, wahai anak muda. Tidakkah engkau malu kepada hakim yang mengambil tebusan dari seorang zalim untuk orang yang teraniaya? Engkau meninggalkan aku dalam keadaan telanjang, dalam kumpulan orang-orang mati, dan engkau menghadirkan aku di hadapan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan junub.'"
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terperangah mendengar pengakuan anak muda itu, lalu mendorong tengkuknya. Beliau berkata, "Wahai anak muda, wahai orang fasik, engkau pantas masuk neraka. Pergilah dariku." Kemudian pemuda itu pun keluar dengan menangis sejadi-jadinya. Pemuda itu menuju ke padang pasir yang luas dengan tidak mau makan dan minum sesuatu pun. Pemuda itu melakukan tobat selama 40 malam, hingga tubuhnya pun menjadi lemah dan lunglai, hingga ia pun jatuh tersungkur di permukaan tanah berpasir yang sangat luas, seraya meletakkan wajahnya di pasir sambil bersujud. Ia berdoa dan meratap, "Wahai Tuhan Muhammad, Adam dan Ibrahim, jika engkau mengampuniku, beritahukanlah kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jika tidak, kirimlah kepadaku api dari langit, lalu bakarlah aku dengannya. Akan tetapi selamatkanlah aku dari siksa akhirat." Kemudian Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, Tuhan menyampaikan salam kepada engkau dan mengatakan kepada engkau bahwa engkau telah menciptakan manusia." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak, melainkan Dia, Allah, yang telah menciptakanku dan menciptakan mereka, serta memberikan rezeki kepadaku dan kepada mereka." Jibril alaihi salam berkata, "Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada engkau bahwa aku, Allah, telah mengampuni anak muda itu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengutus beberapa orang sahabatnya untuk menemui anak muda yang pernah diusirnya. Akhirnya mereka menemukannya dan mereka pun memberikan kabar gembira tentang ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka membawa pemuda itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kebetulan saat mereka sampai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengerjakan sholat. Maka mereka pun segera bermakmum di belakangnya. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membaca surat At-Takasur. Baru saja sampai pada ayat "Hatta zurtumul maqabir", yang artinya sampai kamu masuk ke dalam kubur, maka pemuda itu pun menjerit keras dan jatuh. Ketika orang-orang telah selesai melaksanakan sholat, mereka pun mendapati ternyata pemuda itu telah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima taubatnya dan memasukkannya ke dalam kelompok hamba Allah yang saleh. Itulah Alkisah pemuda penggali kubur yang menggali makam gadis budak Ansor, mengambil kain kafannya dan mensetubuhinya. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan berkomentar dengan hadap dan sopan santun yang baik. Salam dari Jalan Sang Kekasih.